Mane dan sang Baineku. Selamat datang di Toraja, kota dengan keindahan budaya dan panorama alam yang memukau. Seperti apa keindahannya? Yuk ikutin saya! Tanah Toraja tak hanya memiliki ritual budaya, tetapi juga memiliki sejumlah kebudayaan dalam bidang seni rupa. Salah satunya yaitu ukiran. Siapa sih yang tidak mengenal ukiran khas Tanah Toraja? Sahabat budaya, arsitektur Tongkonan Toraja memiliki keunikan tersendiri. Namun, ada satu hal yang tak kalah menariknya. Apa itu? Ya, ukiran. Orang Toraja menyebutnya pasura. Pasura adalah karya seni ukir kayu asli yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ragam jenis ukir ini biasanya memadati seluruh dinding rumah tongkonan. Etnis Toraja menyebut bangunan adatnya sebagai Banua Pasura, yang bisa disamakan artinya dengan gedung arsip karena memuat teks gambar yang berderet panjang dan penuh arti. Pada umumnya, suku-suku Proto-Melayu atau Melayu tua itu mengenal ukiran. Orang Toraja mengukir, selain dia tidak punya aksara, dia budaya tutur, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diharapkan, apa doa mereka, itu dituangkan dalam ukiran. Orang Toraja mengenal ukiran Toraja akibat dari falsafah yang diturunkan oleh leluhur kami melalui Aluksanda Pituna. Jadi 7.777 aturan. Dan itu memaknai semua ukiran Toraja yang selalu berpasangan. Seni mengukir telah lama digeluti oleh orang Toraja. Kali ini saya akan berkunjung ke satu tempat. Katanya sih di sana sedang ada proses pengukiran tongkonan. Seni ukir atau pasura mulai dikenal oleh masyarakat Toraja kuno sejak ditemukan model rumah tinggal tongkonan yang terbuat dari kayu. Kemudian berkembang dengan ukiran di alang atau lumbung.
sebuah karya seni yang sangat indah tentu berasal dari proses yang cukup panjang. Lalu, bagaimanakah ukiran itu dan seperti apa kelihayan orang Toraja dalam mengukir? Orang Toraja membuat rumah 4 tahap. Tahap pertama adalah namanya Pandoko Dena. Pandoko Dena itu rumah pipit. Jadi rumah orang Toraja dulu itu ya di atas pohon, kurang lebih 2 abad. Kemudian setelah mereka mulai mengenal kayu, lalu rumah itu turun ke tanah dan memakai tiang. Namanya lentong apa itu 4. Jadi rumah dengan 4 tiang dan atapnya dari rumput-rumput. Ketiga adalah Banua Tamben, itu kayu diselang-seling begini dan di atasnya langsung dibuat dinding, belum diukir. Tahap keempat itu namanya Banua Polo Seba. Rumah itu sudah memakai longa dan di atas ukiran paling di atas itu dasarnya merah, tidak seperti ukiran-ukiran lain pada dinding rumah dasarnya hitam, karena itu adalah simbol langit. Ukiran pertama orang Toraja adalah ukiran ayam. Jadi ayam itu diukir orang Toraja untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Diambil dari legenda tulang didi. Tulang didi itu menggambarkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan sama harkat dan martabatnya. Dan bahwa manusia itu ya lebih tinggi dari apapun. Ukiran dasar yang kedua adalah kerbau. Karena kerbau adalah otokna eanan. Kerbau itu adalah harta yang paling tinggi. Karena kerbau dijadikan sarana pengorbanan untuk upacara tertinggi. Ukiran dasar yang ketiga namanya Pak Susu, yaitu ukiran sejajar, ditarik dari atas ke bawah. Itu Pak Susu itu garis-garis sejajar ditarik dari atas. Itu adalah suatu pesan bahwa kita harus jujur. Dan dasar ukiran yang keempat itu adalah matahari. Matahari itu atau bulan itu bulat. Matahari dan bulan baru bisa memberikan energinya kalau dia bulat. Kalau dia berkeping-keping, terbagi-bagi, tidak. Makanya matahari dan bulan itu atau Pak Barrealo itu artinya bahwa memupuk persatuan energi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sudah dasar ukiran yang keempat ya. Nah, berikut itu akan ada lebih 100 ukiran. Berlangsung kurang lebih 300 tahun, hanya 4 ukiran yang harus ada pada setiap rumah orang Toraja, yaitu 4 ukiran tadi.
Pada mulanya ada 4 ukiran dasar orang Toraja. Hari demi hari, waktu demi waktu mengalami perkembangan. Ya, sekarang ini sedang tercatat 125 ragam hias orang Toraja. Eh, 100 ukiran lainnya menyusul, itu semua adalah pesan-pesan mengenai kehidupan, doa, harapan-harapan. Jadi simpulannya bahwa 100 ukiran yang lain itu, 100 lebih, itu ada ungkapan-ungkapan, ada kesan-kesan, ada kritik-kritik sosial. Orang Toraja tak dapat dipisahkan dari simbol kehidupan yang mewujud kepada doa dan pengharapan. Sebut saja warna yang hanya memiliki 4 jenis, merah, hitam, kuning, dan juga putih. Warna tersebut mengandung arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia Toraja. Merah melambangkan darah dan putih melambangkan tulang. Warna kuning berarti warna kemuliaan, dan warna hitam sebagai warna kematian. Itulah budaya Toraja, hanya mengenal 4 warna. Warna dasar itu hitam, ya, kemudian putih, kemudian kuning, dan merah. Itu dikolaborasi sedemikian rupa sehingga mengenakkan mata. Tentu kuning tidak boleh terlalu dominan, putih juga, merah juga, hitam juga. Sehingga bagaimana ketebalan dari goresan-goresan ukiran itu sudah diperkirakan bahwa dia bisa menyerap warna-warna lain. Eksistensi ukiran Toraja sebagai karya seni tentu merupakan wujud kegigihan dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangannya. Ya, saya kira kalau ditanya pandangannya terhadap perkembangan itu, saya kira positif. Positif karena kita lihat dari sisi ekonomi, pendapatan bagi pengrajin kan di dalam itu. Dan itu menurut kami orang Toraja kan bukan hal yang tabu, ya. Jadi itu bagian dari pengembangan UKM, ya, di bidang kerajinan kan. Kerajinan itu ada yang ya berupa souvenir tadi yang seperti itu, kunci, terus hiasan dinding, tempat-tempat asbak, rokok, dan lain sebagainya. Nah, sahabat budaya, ukiran Toraja dijadikan sebagai alat media untuk menyampaikan pesan. Karena dulu mereka belum mengenal aksara, sehingga mereka menjadikan ukiran sebagai alat untuk menyampaikan pesan moral, kesetiaan, ketaatan, dan masih banyak yang lainnya. Maju budaya Indonesia Jaya, ayo ke Toraja!
seragam hias orang Toraja. Wow! Pada mulanya ada 4 jenis ukiran orang Toraja. Tren sebagai alat mereka mengobat. Nah, sahabat budaya, orang Toraja menjadikan lukisan sebagai alat. Maju budaya, Indonesia maju.